Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang berdaulat, Allah yang kudus, tetapi juga Allah yang menyatakan diri dan yang datang inkarnasi kepada kami, menjangkau kami ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, biarlah kami tidak main-main di dalam ibadah, di dalam hidup kami, tapi kami boleh melihat kegentaran, karena kami melihat Engkau adalah Allah yang tinggi melampaui segala langit, segala bumi dan surga. Kiranya Tuhan yang memimpin untuk kami, disiapkan hati kami ya Tuhan. Bukan hanya kami ingin mendengar secara kognitif, kami boleh mengerti, tapi juga dengan sikap yang sejati kami boleh benar-benar diperkenan oleh-Mu ya Tuhan di dalam ibadah kami hari ini. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, tema kita hari ini, Our God is a consuming fire. Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saya rasa ini bukan tema yang biasanya populer dan menjual ya saudara. Yang tema yang lebih populer adalah God is love misalnya. God cares for me gitu ya. Tuhan peduli gitu. Nah, patong di beberapa ibadah misalnya ya, saudara mungkin pernah mendengar dia tiba-tiba minta ya, atau seringkali minta orang Aufi langsung adjust gitu ya. Tolong di adjust volume mixernya, bass turunin 20%, treble naikin 15% gitu. Nah, saya rasa kita punya pengertian tentang Tuhan juga seperti mixer yang perlu kita adjust gitu. Karena kultur hari ini maupun juga latar belakang kita mendorong kita itu tentang tema tentang Allah kasih, Allah peduli, bahwa kita adalah senternya, Tuhan harus memberkati kita, itu volumenya udah cukup tinggi. Sedangkan tema tentang Allah adil, keadilan Tuhan, tentang misalnya juga penghakiman Tuhan, itu sepertinya dalam zaman kita, di dalam kultur kita either sudah turn off, sudah mati, atau terlalu soft. Maka kita percaya dua hal ini tidak bertentangan dan dua hal ini perlu di readjust gitu ya. Bukan berarti kita matikan yang Allah tentang kasih, itu bukan. Tetapi bagaimana mungkin volume yang tentang kemarahan Tuhan, keadilan Tuhan itu perlu di readjust juga. Saya bersyukur hari ini di warta kita ya, di lagu pertama. Lagu pertama kan biasanya bersifat transendental ya. Bagaimana mempersiapkan kita datang beribadah kepada Tuhan dan melihat Tuhan itu. Nah, coba kita lihat di lagu pertama, itu lagu yang bersifat sangat transendental. Sedangkan lagu yang kedua itu bersifat lebih imanen. Lagu yang kalau yang pertama lebih God-centered, bagaimana kita melihat dia adalah Allah yang kudus. Dan yang kedua itu lebih, ya secara nada juga lebih ceria, juga lebih ada tekanan tentang kedekatan Tuhan dan bagaimana apa yang dia sudah lakukan, berkat-berkatnya kepada kita. Mari kita nyanyikan bait yang pertama satu kali, lagu yang pertama, lalu juga lagu yang kedua, bait yang pertama saja. Jadi kita akan lihat kedua hal ini berimbang ya di dalam ibadah. Hai masyurkanlah Allahmu kudus, besar namanya, beritakan terus, agungkanlah dia yang berkuasa, kekal dan mulia. Dalam suasana di mana yang ditekankan adalah tentang Allah yang besar, namanya Allah yang kudus. Kita harus mengagungkan dia, kekal dan mulia kerajaannya. Nah, sekarang kita nyanyi lagu yang kedua, ada terang dalam hatiku, bait yang pertama saja. Yesus
nadanya, dari liriknya, benar-benar kita melihat seperti ada musim semi ya, ada burung-burung yang berkicau, ada matahari yang hangat. Di sini ada kedekatan bagaimana Tuhan itu imanen gitu. Tuhan itu peduli dengan kita. Nah, dua hal ini saudara bukan untuk dipertentangkan, tapi benar-benar dua hal ini saling komplement satu sama lain ya. Transendensi Tuhan, keadilan Tuhan, kebesaran Tuhan, kemegahan. Satu lagi adalah tentang cinta kasih, kedekatan, kepedulian Tuhan kepada kita. Nah, dua hal ini juga yang akan dibahas dengan dua metafora di dalam Keluaran pasal 19, yaitu tentang dua gunung saudara. Kalau Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, saya sedang membahas kitab Keluaran secara eksposisi, bagaimana bangsa Israel dibawa keluar dari perbudakan Firaun, dan kita sudah sampai ke di mana bangsa Israel sampai di kaki gunung Bukit Sinai. Dan berikutnya pasal 20 ke depan kita akan membahas tentang 10 perintah Allah. Nah, di sini ketika mereka di bawah kaki gunung Sinai, nanti akan ada perbandingan dengan satu gunung lagi di perjanjian baru, yaitu adalah gunung Mount Sinai and Mount Zion, gunung Sion, Bukit Sion lebih tepatnya gitu ya. Nah, kenapa pakai metafora dua gunung ini ya? Karena bukan laut, bukan sungai, bukan daratan, bukan lembah. Karena memang secara historis yang namanya gunung itu punya peranan penting saudara pada zaman dahulu. Nah, zaman sekarang juga tentunya ya. Yaitu adalah kita sudah pernah bahas waktu membahas tentang piramid ataupun zigurat. Yaitu ketika bangsa itu tidak punya gunung, maka mereka akan membuat gunung imitasi. Seperti piramid kan bentuknya seperti gunung ya. Zigurat juga bentuknya seperti gunung. Karena gunung waktu itu dipercaya pada waktu itu adalah tempat bertemunya Tuhan yang ilahi dengan manusia yang di bumi di situ. Titik temu antara surga dan bumi. Itulah fungsinya gunung gitu. Maka ketika mereka tidak ada gunung, karena di Mesir itu semuanya rata, maka ya mereka membuat imitasinya. Dan disinilah juga seakan-akan ketika Tuhan memanggil mereka, let my people go, biarkanlah umatku, bebaskan mereka supaya apa? Supaya mereka beribadah di gunung ini, di mana di gunung Sinai. Dan Tuhan memanggil mereka ke gunung yang asli, seakan-akan untuk memberitahu, karena disinilah Tuhan yang asli akan bertemu dengan mereka di gunung Sinai ini. Dan mari kita coba baca saudara dari Keluaran pasal ke-19. Keluaran pasal yang ke-19, kita akan baca dari ayat yang nanti akan ada PowerPoint-nya, ayat yang ke-9 ya saudara. Ya. Ayat yang ke-9 sampai selesai. Saya akan membaca ayat yang ke-9, saudara meresponi dengan yang ke-10 dan sampai seterusnya ya, sampai yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap, sebab pada hari yang ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di gunung Sinai. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya, sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati, baik binatang maupun manusia. Ia tidak akan dibiarkan hidup, hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu, disuruhnyalah bangsa itu menguduskan diri dan mereka pun mencuci pakaiannya. Maka kata Musa kepada bangsa itu, bersiaplah menjelang hari yang ketiga dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guru dan kilat dan awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api.
Asapnya membumbung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras, berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guruh. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu supaya mereka jangan menembus mendapati Tuhan hendak melihat-lihat, sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya, supaya Tuhan jangan melanda mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, tidak akan mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai ini, sebab engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami, demikianlah pasanglah batas keliling gunung itu dan nyatakanlah itu kudus. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, pergilah, turunlah, kemudian naiklah pula, engkau beserta Harun, tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan, supaya mereka jangan dilandanya. Lalu turunlah Musa mendapatkan bangsa itu dan menyatakan hal itu kepada mereka. Nah saudara, kalau kita melihat di sini sekali lagi ya, kita melihat ada struktur ya di dalam gunung tersebut. Karena saudara bisa lihat ya, jangan sentuh, jangan raba, nanti kamu mati. Itu kenapa saudara? Itu seakan-akan kita mendapatkan warning yang sama ketika kita mendengar atau membaca cerita tentang tabernakel. Gitu ya, di mana yang boleh masuk ke dalam ruang maha kudus itu hanya imam besar. Lalu nanti ada ruang kudus yang agak lebih besar, itu adalah imam-imam yang melayani. Lalu rakyat dan semuanya adalah di pelataran luar. Nah ini sama ya saudara, kalau nanti kita akan bahasnya lebih panjang lebar kemudian coba tayangkan gambarnya. Jadi skema tabernakel itu seperti gambaran dari Mount Sinai ini ya, yaitu umat semua berdiri di kaki gunung, lalu yang boleh naik ke atas holy place itu adalah imam-imam, lalu tapi hanya Musa dan Harun yang boleh naik ke most holy place di paling atas. Dan ini nanti di tabernakel seperti demikian juga ya, rakyat yang di luar, lalu yang boleh masuk imam di holy place, lalu most holy place hanya imam besar 1 kali 1 tahun. Dan jadi kita boleh melihat kopinya adalah justru tabernakel. Tabernakel ini adalah semacam portable Mount Sinai. Sekali lagi tadi kita sudah bahas, gunung adalah tempat bertemunya Tuhan dan manusia. Dan ini tidak harus hanya di satu poin, tapi ketika nanti bangsa Israel harus menjelajah ke berbagai tempat, Tuhan tidak hadir dong. Nah itu makanya Tuhan menyuruh mereka membuat tabernakel di mana Tuhan hadir mendampingi mereka di sepanjang perjalanan. Kira-kira ini seperti blueprintnya dari kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Nah 3 hal yang kita akan pelajari saudara, bagaimana Mount Sinai ini ya, Gunung Sinai ini, apa sih yang ingin diajarkan dari perikop ini tentang kengerian menghadapi hadirat Tuhan. Setidaknya ada 3 hal yang kita benar-benar perlu sadari ketika umat Israel datang di kaki gunung bukit Gunung Sinai. Yang pertama adalah kita diajar untuk takut terhadap kekudusannya. Maka dari itu ya ada 3 kali warning saudara, terus menerus dikatakan, misalnya di ayat yang ke sini ya, jangan lewat kalau tidak engkau binasa. Lalu di ayat ke-21 sekali lagi ya, tentulah banyak dari mereka akan binasa. Lalu ayat ke-24, rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan supaya mereka jangan dilandanya. Kenapa Tuhan ya dalam event ini tuh harus sampai 3 kali berulang-ulang gitu, seakan-akan mereka don't get it. Dan betul saudara, karena kita sadar ya, sebelum ini juga bangsa Israel tuh sudah bangsa yang tegar tengkuk, sudah berulang-ulang kali disobey, berulang-ulang kali tidak taat. Dan karena itu Tuhan mau bilang yang kali ini ketika dia akan turun, ini bukan event biasa, ini benar-benar satu event di mana kekudusan Tuhan dinyatakan dan umat tidak boleh main-main. Ada komentator yang menulis, approaching God is a serious matter. That is why it must be done only on God's term. Menghadap hadirat Tuhan itu hal yang sangat serius dan hanya bisa dilakukan ya sesuai termsnya Tuhan, bukan maunya kita gitu ya. Kita nggak bisa sambil
datang menghadap hadirat Tuhan dan sambil nyanyi I did it my way seperti Frank Sinatra gitu. Gak bisa saudara, karena benar-benar ini Tuhan udah kasih tahu cara mempersiapkan dirinya, bagaimana, berapa hari mempersiapkan dirinya gitu ya. Itu alasan Tuhan suruh mereka persiapkan diri itu dengan begitu detailnya gitu. Jangankan ketemu Tuhan ya saudara, di Alkitab setiap kali kita melihat, membaca kisah malaikat datang berbicara kepada satu orang gitu ya, kepada Hana misalnya, atau kepada kepada Elizabeth mamanya Yohanes Pembaptis gitu. Setiap kali malaikat ketemu manusia, respon manusia pertama adalah langsung ketakutan dan sujud menyembah. Itu baru malaikat, saudara. Ini baru pas pampresnya Tuhan udah bikin kengerian begitu besar. Dan kita lihat di situ ya, nanti kengerian ketika Tuhan menghadirkan itunya tuh sampai ya, kalau kita baca demikian aja tanpa membayangkan, tanpa benar-benar ini, mungkin kita nggak akan benar-benar experience ya. Tapi saudara yang mungkin pernah berhadapan dengan badai besar, pernah di tengah-tengah gempa bumi yang besar, di tengah-tengah kebakaran hutan, nah saudara akan sadar kengerian seperti itu yang terjadi, yang dihadapi oleh umat Israel. Api yang menghanguskan gitu. Dan kita kan seringkali take it easy ya, datang ke hadirat Tuhan, ya Tuhan harusnya ngerti lah ya. Tuhan kan maha pengampun, Tuhan kan ya my best friend, buddies, BFF, best friend forever gitu ya, bro. Ya, nggak bisa saudara, kita nggak bisa datang menghadap Tuhan dengan sikap demikian, karena ketika kita sadar siapakah Tuhan, itu akan benar-benar berdampak kepada sikap kita gitu. Karena kita mungkin ya tadi volume kita terhadap lagu kedua itu sangat tinggi, sehingga kita lupa volume lagu pertama tadi gitu ya. Allah yang ceria gitu ya, yang sambil bisa dansa-dansa, bisa feel at ease gitu. Tapi betul sih, itu memang betul gitu ya. Tuhan itu Tuhan yang dekat, Tuhan yang peduli, Tuhan yang ya hangat, seperti sinar matahari yang hangat gitu. Ada memberikan perasaan damai. Tapi jangan salah juga saudara, kita juga ada tadi lagu pertama yang perlu kita adjust volumenya untuk lebih lagi supaya kita sadar. Saudara mungkin bisa menikmati sinar matahari di taman ya. Tapi saudara tidak pernah boleh mikir kita bisa piknik di matahari, di permukaan matahari ya. Oh matahari enak ya, burung-burung berkicau, bunga-bunga mekar. Soalnya kalau di Belanda itu kan 4 musim gitu ya. Waktu winternya aduh kelabu, dingin, sendu gitu ya. Terus kalau udah keluar matahari, orang-orang bule itu seperti sun worshipper ya. Kalau kita kan kena matahari langsung neduh ya, masuk ruangan neduh. Mereka enggak, justru keluar ya. Seperti dapat recharge gitu. Kalau kita kan justru kepanasan di sini. Nah, kalau ada matahari kita rasanya terang, hangat gitu. Tapi iya kita nggak pernah bisa membayangkan kalau kita mendekat kepada matahari ya kita langsung lumer, kita langsung gosong, lenyap jadi abu begitu. Nah sekarang demikian juga kita bisa lihat segala sesuatu ketika matahari terbit. Tapi jangan pernah menyangka kita bisa melihat matahari langsung dengan mata kita tanpa protection at all. Ya kita akan buta ya saudara. Karena itu ketika Tuhan menyatakan dirinya, kita juga lihat di sini ya. Tuhan hadir dengan awan padat, guru dan kilat. Dia tidak menampakkan dirinya. Di Ulangan dibilang berkali-kali, kamu tidak melihat rupanya. Kamu tidak tahu seperti apa gitu. Jadi di satu sisi Tuhan menyatakan dirinya, tapi ketika dia menyatakan dirinya, pernyataan itu juga tertutup gitu ya, tidak disingkapkan gitu ya. Ada revealing, ada concealing at the same time. Saat yang sama mereka mengalami imanensi Tuhan datang mendekat, tapi juga ada satu kengerian transendensi Tuhan yang semakin besar lagi. Karena ketika dia datang mendekat, guru, badai, api itu benar-benar membuat mereka gentar ketakutan. Nah ini ya saudara, ini yang saya rasa kalau kita bisa mendapatkan mixer yang tepat keduanya ya, maka kita nggak akan jatuh di dalam ya mendapatkan Tuhan itu kejam,
diktator gitu, atau Tuhan itu ya best buddy yang kita bisa main-main dengan dia gitu. Nggak bisa soalnya kalau kita benar-benar mendapatkan ini mixernya dengan volume yang tepat, komposisi yang tepat, ya salib menghilangkan rasa takut kita akan penghakiman, betul. Tapi salib tidak boleh menghilangkan rasa hormat kita terhadap hadirat Allah yang kudus. Ini yang harus tetap di-maintain, dan bagaimana dua-duanya ini kita sadar dia Allah yang kudus, dia total brightness, dia maximum heat seperti matahari, tapi dia memberikan warm sunshine kepada kita. Itu yang pertama saudara, Gunung Sinai itu membawa umat takut kepada hadirat Tuhan, takut kepada kehadiran Tuhan. Tapi sekaligus juga poin yang kedua saudara, yaitu adalah umat diajar untuk takut kepada penghakiman untuk dosa-dosa manusia, untuk dosa-dosa kita. Karena ya di sini kan disuruh persiapkan, disuruh mempersiapkan diri mereka gitu ya. Karena kita tahu ya saudara, by nature kita itu buta terhadap dosa kita. Kita itu sangat peka terhadap dosa orang lain lakukan kepada kita. Tapi kita seringkali tidak peka terhadap dosa yang kita lakukan terhadap Tuhan dan terhadap sesama. Saya di Belanda itu menyadari ada kontradiksi yang mereka alami juga. Yaitu adalah di satu sisi mereka pernah dijajah oleh Hitler di Perang Dunia Kedua. Lalu ada satu museum namanya Anne Frank Museum gitu ya. Bagaimana si Anne Frank ini berhasil menyembunyikan dia dan keluarganya itu di satu rumah selama beberapa tahun gitu sampai akhirnya tertangkap. Dan itu rumah dia yang dia bersembunyi itu dijadikan museum sebagai reminder jangan sampai hal ini terjadi lagi. Jangan sampai yang namanya Nazi gitu ya, menindas orang itu bisa terjadi lagi di dalam zaman modern seperti ini gitu. Tapi saudara, ketika mereka harus minta maaf kepada bangsa Indonesia di dalam zaman penjajahan bangsa Indonesia, Perdana Menterinya itu nggak mau loh say sorry. Mereka nggak say sorry saudara, mereka nggak mau ask for forgiveness. Ya mereka mengakui hal itu terjadi, tapi untuk say sorry nanti dulu gitu ya. Sampai apa? Sampai ada rakyat Belanda sendiri yang insist Belanda harus say sorry. Lalu ada PM, ada ini ya, DPR beberapa anggota yang akhirnya mendorong, baru kemudian later part baru Perdana Menterinya akhirnya say sorry kepada Indonesia, Suriname dan jajahan-jajahan lain. Yaitu saudara, kita tuh by nature itu sangat peka terhadap dosa yang orang lain lakukan kepada kita, tapi kita enggak really aware, enggak benar-benar sadar tentang dosa kita. Kita buta terhadap dosa kita. Tapi di sini ya saudara, kita bukan hanya membandingkan diri kita dengan orang lain, karena ya kalau saudara kita datang mau sadar tentang dosa kita, kita can always find, kita akan selalu bisa mendapati orang-orang yang lebih parah dari kita ya. Saya kan better ya dibanding teroris. Ya saya sih dosanya enggak banget lah. Dibanding itu tuh penganiaya anak, pemerkosa. Ya saya cuma main-main seksual sedikit lah gitu. Kita akan selalu bisa mendapati orang-orang yang melakukan dosa jauh lebih besar. Ya saya korupsinya kecil-kecil, semua orang juga begitu. Seenggaknya saya bukan seperti menteri yang tertangkap itu loh. Saya nggak seperti Bapak DPR itu loh. Ya tentu saya punya kesalahan. Tapi kan saya bukan orang yang sangat berdosa ya. Nah saudara, karena itu ya kita itu selalu bisa mendapatkan penghiburan. Kita itu nggak parah-parah amat saudara. Maka dari itu orang yang berdosa lebih senang tuh pergi ke night club saudara. Kenapa? Karena di night club kita bisa get comforted, kita bisa terhibur. Semua orang sama aja ya, bahkan banyak yang lebih parah dari saya. Tapi kalau datang ke gereja, hal pertama aja udah langsung nyanyinya lagu pertama ya. Allah kudus, manusia berdosa. Langsung diingatkan dosa kita gitu. Ya tentu kita perlu ya. Tentu kita percaya di dalam gereja kita mendapatkan penghiburan akan dosa-dosa kita. Ada penghiburan, janji, keselamatan dan yang lain. Tapi itu bukan tanpa melalui teguran dosa terlebih dahulu. Maka ini di sini ya saudara, orang yang sakit ya takut ketemu dokter.
Kecuali apa? Kecuali dia benar-benar mau sembuh. Kalau enggak ya datang ke night club akan lebih comforting sih ya. Kamu kanker ya? Oh saya stadium 4. Oh si itu barusan mati kemarin. Ya nggak apa-apa juga gitu ya. Tapi ya nggak mendapatkan sense bahwa kita benar-benar berdosa. Yesaya dikatakan ya, Yesaya 6 dia bertemu dengan kehadiran Tuhan dan Yesaya berkata, celakalah aku orang yang najis bibir. Selama pasal 1 sampai 5 dicatat tentang nubuatan-nubuatan Yesaya. Dan mungkin sekali Yesaya nggak merasa dirinya tuh najis bibir. Karena ya dia nabi, sedangkan yang ditegur-tegur kan ini nih, rakyat-rakyat Israel yang memang balelo hidupnya. Dia sih hidup baik-baik gitu ya. Tapi dia baru sadar bukan ketika dia menghadapkan dirinya dengan orang lain, tetapi ketika dia berhadapan dengan hadirat Tuhan. Karena itu saudara ya, kalau kita benar-benar ingin kita itu disadarkan betapa dosanya kita, mintalah kita bertemu dengan hadirat Tuhan secara real. Dengan mengalami experience tersebut ya. Bahwa kita baru benar-benar bisa menyadari keberdosaan kita itu secara real. Bukan secara basa-basi. Oh Tuhan, saya orang paling berdosa di dalam alam semesta ini. Tapi kalau istrinya bilang, iya nih suami brengsek. Ngamuk besar. Iya saudara ya. Tapi dalam doa kan kita ini ya, basa-basinya banyak gitu. Saya orang paling brengsek Tuhan di dalam alam semesta ini. Tapi kalau istri yang ngomong demikian, kolega yang ngomong demikian, kita ngamuk saudara. Iya karena itu ya, kita tidak benar-benar mean what we say in our prayer. Yesaya tidak tahu bahwa mulutnya kotor najis sebelum dia melihat Tuhan dalam kekudusannya. Namun begitu dia melihat kekudusan Tuhan, hal pertama dia langsung sadar, saya orang celaka, saya najis bibir. Makanya Calvin berkata, pengenalan Tuhan sangat berkait dengan pengenalan diri. Kita kenal Tuhan, kita kenal diri. Saudara, kita ingin sadar tentang diri kita, maka mau tidak mau, ikut katekismus, kenal Tuhan, kita akan kenal diri lebih lagi. Yang ketiga, saudara, kita bukan hanya takut terhadap kehadiran Tuhan, takut kepada penghakiman dosa, tapi kita juga sadar akan kebutuhan seorang mediator. The need for mediator. Di pasal 20 ayat 19, bangsa Israel itu begitu ketakutannya ya. Di tengah-tengah guru, guntur, api, sangkakala yang begitu besar. Dan mereka berkata demikian kepada Musa. Oh Musa, engkaulah yang berbicara dengan kami. Kami akan dengar kamu. Tapi janganlah Allah berbicara langsung dengan kami. Nanti kami mati. Mereka tuh sadar. Ini hadirat Tuhan yang begitu mendekat itu bukan sesuatu yang kita bisa nikmati dengan damai gitu ya. Tapi ada satu kengerian dan mereka sadar perlu mediator. Udah Musa, kamu yang jadi titik tengah kita ya. Ada apa-apa Tuhan ngomong ke kamu, baru kamu sampaikan kepada kami gitu ya. Ini di tengah-tengah di kaki bukit Gunung Sinai ini hanya Musa dan Harun yang diizinkan naik menuju hadirat Tuhan. Dan Musa yang menjadi mediator. Dan kita tahu Musa sendiri tidak kudus sepenuhnya. Satu saat mereka menantikan ada mediator yang sejati. Itu ya saudara, Gunung Sinai. Dan kalau saudara lihat di dalam footnotes-nya langsung merefer kepada Ibrani 12. Mari kita coba baca dari Ibrani 12. Bagaimana penulis Ibrani ya memakai tema atau event Bukit Sinai ini untuk mengajarkan satu hal. Dan dia langsung mengkontraskan dengan Bukit Sion, the Mount of Zion. Mari kita baca dari ayat yang ke-18 sampai yang ke-29. Sekali lagi saya akan baca 18, saudara 19, terusnya sampai 29. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh, dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan, dan angin badai. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung itu, ia harus dilempari dengan batu.
Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, satu kumpulan yang meriah. Roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Ya, 25. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Oke, mungkin tidak ada ya. Kita lanjut sampai ke 29 ya. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Nah saudara, kalau kita tahu di dalam kitab Ibrani, penulis itu berulang-ulang ya, dari pasal 1 sampai pasal-pasal seterusnya, dia membangun satu argumen yang makin lama tuh makin terus-menerus, makin memuncak, yaitu adalah Jesus is better. Better dari apa? Better dari semua apa yang ditampilkan di perjanjian lama. Yesus lebih besar daripada Musa, Yesus lebih besar daripada malaikat, Yesus lebih besar, lebih tinggi daripada Taurat, lebih besar daripada bait Allah. Ini semua ya, dia adalah sahabat yang dijanjikan Tuhan. Kenapa saudara? Kenapa? Karena banyak penulis dan ahli Alkitab menduga orang-orang atau jemaat di Ibrani pada waktu itu, di zaman waktu itu, sedang menghadapi orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi yang namanya Judaizer ya, yang berkata seakan-akan ya, loh kamu ini kok berani meninggalkan Taurat, berani meninggalkan bait Allah, kamu tidak takut dihukum Tuhan ya? Kok kamu malah ngikutin apa ini, ajaran sesat mana ini? Yesus dari Nazaret yang bangkit ini. Loh, kamu nggak takut dihukum Tuhan gitu. Loh, kamu meninggalkan semuanya hanya demi Yesus gitu. Nah, penulis Ibrani seakan-akan bilang, yes. Tapi Yesus lebih besar daripada mereka semua, daripada itu semua. Maka titik baliknya ya saudara, waktu di pasal 12 ini, dia seakan-akan mau menggambarkan orang-orang Judaizer, orang-orang ini ya, Yahudi yang masih insist untuk hidup di bawah Taurat, itu seperti mereka yang orang Israel yang di bawah kaki bukit Sinai, gunung Sinai. Itu mereka yang apa? Dikatakan ya, kamu tidak datang ke, ini ada 7 hal ya. Gunung yang tidak dapat disentuh, api yang menyala-nyala, kekelaman, kegelapan, angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka memohon jangan lagi berbicara kepada mereka. 7 hal mengerikan dari gunung Sinai. Tetapi ayat 22 itu menjadi titik baliknya kepada 7 hal yang orang Israel, yang orang Kristen terima ketika mereka beriman kepada Yesus yang digambarkan sebagai Gunung Sion, sebagai Bukit Sion. Yaitu coba kita baca, coba tampilkan itu ya. Kalau saudara lihat dari ayat 22 sampai 24 itu juga 7 hal gitu ya. 7 hal yang Kristus berikan kepada orang Kristen. Yang pertama, Bukit Sion, kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, dan kepada jemaat anak-anak sulung, kepada Allah yang menghakimi semua orang, kepada roh orang-orang benar, kepada Yesus, dan kepada darah pemercikan. 7 hal yang mengerikan diganti dengan 7 hal berkat yang diterima oleh orang Kristen. Dan kalau kita mau coba simpulkan, saya sudah buat satu tabel gitu ya, yang menggambarkan kontras antara Gunung Sinai dan Gunung Bukit Sion. Di Gunung Sinai mereka ditandai dengan ketakutan dan teror, mereka tidak berani mendekat. Tapi di Bukit Sion, di Mount Zion ada tempat kasih dan pengampunan. Di Mount Sinai itu digambarkan sebagai gurun pasir yang tandus kering, tapi Bukit Sion digambarkan sebagai kota Allah yang hidup, yang penuh dengan aktivitas,
yang penuh dengan ada perlindungan, peringatan untuk jangan mendekat di Bukit Sion. Justru adalah umat Allah boleh datang mendekat. Kalau di Gunung Sinai adalah ditandai orang-orang bersalah karena mereka takut akan dosa-dosa mereka gitu. Tapi di Mount Zion ditampilkan manusia yang dijadikan sempurna ya. Jemaat-jemaat yang sudah mati duluan juga bersama-sama dengan mereka yang masih berjuang. Musa adalah mediatornya di Sinai, sedangkan di Sion Yesus adalah mediatornya. Di Sinai melambangkan perjanjian lama yang disahkan dengan darah hewan, sedangkan Sion melambangkan perjanjian baru yang disahkan melalui darah putra Allah yang berharga. Ini kontras yang tidak bisa lebih kontras, saudara. Mau menggambarkan benar-benar bagaimana dua covenant ini adalah dua hal yang kontras. Kamu jangan mau tetap berada di sisi kiri, sedangkan kalau kamu dalam Kristus, kamu sudah mendapatkan yang di sebelah kanan. Satu kebodohan kalau kamu percaya kepada bujukan untuk kembali lagi kepada yang di kiri. Kalau kamu sudah dapatkan yang kanan, kenapa kamu masih mau kembali kepada yang di kiri? Di Bukit Sion dikatakan gitu ya, ini kota, sekali lagi gurun pasir saudara tuh bisa dirampok, bisa dibunuh, bisa dipatok ular gitu ya, bisa diserang rombongan penjahat kapan aja, tapi di kota itu dapat ketenangan. Orang bisa tidur tenang, orang bisa berkeluarga, bisa berelasi dengan baik. Dan yang ini, kedua, kepada beribu-ribu malaikat, satu kumpulan yang meriah gitu. Kalau di sini digambarkan ibadah itu sebagai ibadah yang digabungkan dengan choir surgawi, bahwa bukan hanya kita yang beribadah kepada Tuhan, tapi ada makhluk-makhluk surgawi juga yang bersama-sama, satu kumpulan yang meriah. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Saudara yang sudah punya anak banyak, saudara punya berapa anak sulung? Bapak Ibu, satu ya. Setiap keluarga hanya punya satu anak sulung ya. Tidak ada dua anak sulung toh ya. Karena yang kedua pasti bukan anak sulung, tapi anak kedua gitu kan. Yang kalau punya anak ketiga ya anak bungsu ini yang ini. Tapi hanya anak sulung gitu. Apa maksudnya jemaat anak-anak sulung? Yaitu adalah di dalam Kristus kita semua dianggap sebagai anak-anak sulung. Karena anak sulung pada saat itu adalah mendapatkan warisan, mendapatkan berkat. Yang tentunya ya, di dalam kebodohannya Esau, dia menukarkan hak kesulungannya untuk semangkuk kacang merah gitu. Dan ini kita udah pernah bahas waktu semangkuk kacang merah. Itu kita anak sulung di dalam Kristus, kita mendapatkannya bukan karena kita menukarkan dengan semangkuk kacang merah, tapi justru ada mangkok darah dan juga kemarahan Tuhan yang harus diminum oleh Kristus. Karena Kristus meminum cawan kemarahan dan juga menumpahkan darah, baru kita bisa menjadi anak sulung Allah. Karena kita dipersatukan dengan anak sulung Allah, sehingga kita juga boleh menjadi the adopted, anak-anak sulung. Dan kepada Allah yang menghakimi semua orang. Saudara yang pernah ke pengadilan, pernah ada yang kena perkara pengadilan, datang ke pengadilan. Ini bukan bicara pengadilan SIM ya. Itu bukan pengadilan, itu kasir bayar uang denda gitu. Saudara mau damai atau mau ke pengadilan, kan polisi gitu ya. Wah, pengadilan serem banget gitu ya. Padahal nggak ada pengadilan ya. Itu loh ya, cuman untuk tentukan dendanya berapa aja gitu. Saya rasa tidak ada dari kita yang, I'm so excited, I'm so happy untuk ketemu hakim, untuk ketemu jaksa. Saya begitu senang datang ke pengadilan. Mungkin tidak ada ya saudara, kecuali saudara hakimnya atau saudara jaksanya yang kerja di situ. Tapi kalau kita mungkin tidak suka ya ketemu dengan hakim gitu. Maka kenapa ya dikatakan sukacita kepada Allah yang menghakimi semua orang? Kenapa? Karena mereka jemaat yang sedang menghadapi persecution, menghadapi penganiayaan. Saudara beda, kalau saudara yang di dalam kondisi yang enak, yang bahkan menindas bawahan atau menindas pegawai, saudara nggak akan minta Tuhan menghakimi. Tapi kalau saudara misalnya tadi ya, di doa gitu ya, saudara di kasta yang rendah, saudara yang dijadikan budak,
yang saudara minta di dalam doa itu bukan hanya minta, oh Tuhan kuatkan saya untuk menanggung. Enggak saudara, makanya ada mazmur-mazmur yang Tuhan minta keadilan kepada diktator untuk mereka boleh diadili, dihukum. Itu yang keadilan Tuhan menjadi kabar baik. Keadilan Tuhan membawa keadilan sosial. Keadilan Tuhan membawa penghiburan bagi mereka yang tertindas. Karena itu bagi jemaat Ibrani yang sedang tertindas, Allah yang adalah hakim, it's a good news. It's a comfort for them. Dan kepada roh orang benar yang telah menjadi sempurna. Seperti cheerleaders yang menunggu kita di garis finish, mereka yang sudah meninggal duluan, mereka menantikan kita akan join mereka ya. Kita akan disempurnakan bersama-sama. Dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru. Penulis menggunakan nama manusia Yesus ya, bukan Kristus, karena ya Yesuslah yang menumpahkan darah bagi kita. Dan terakhir, kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Saudara mungkin bingung ya, kenapa ini dijadikan yang terakhir gitu ya. Kenapa enggak fokusnya kepada Yesus pengantara perjanjian baru begitu. Karena seakan-akan dia mau berbicara sekali lagi ya. Kalau kamu tidak mendapatkan darah pemercikan, yang kamu dapatkan darah Habel. Darah Habel itu apa saudara? Darah yang berteriak menyerukan pembalasan dan keadilan. Habel ya, yang mati dibunuh secara tidak adil. Mereka meminta keadilan Tuhan. Sedangkan darah Yesus dipercikan kepada orang percaya supaya mereka yang harusnya dihukum boleh diampuni. Dan darah Yesus lah yang membuat kita aman daripada kemarahan Tuhan, daripada badai dan api yang menghanguskan. Nah saudara, sebagai conclusion dari dua perbandingan ini ya saudara, apakah saudara mendapatkan gambaran seperti ajaran sesat yang pernah muncul ya di abad-abad awal gitu? Wah kalau begitu ya, perjanjian lama itu Allahnya tuh murka, arahnya tuh marah, arahnya itu emosian, Allahnya itu wah super sensi, salah dikit langsung dihajar habis itu. Sedangkan Allah perjanjian baru yang kita lihat dalam Yesus Kristus, Allah yang penuh kasih, Allah yang mengampuni. Enggak saudara, itu adalah gambaran yang salah. Karena kita sekali lagi melihat ya saudara, perbedaannya bukan terletak pada Tuhan. Karena Tuhan yang hadir di Gunung Sinai, Tuhan yang sama juga yang hadir di Bukit Sion. Lah kalau begitu bedanya apa, kontrasnya apa? Karena di Sinai pun dikatakan tadi apa ya? Di Sion pun ya saudara, tadi ya dari 7 berkat tadi dikatakan kita datang kepada Allah yang adalah hakim, yang juga menghakimi. Tapi penghakiman itu menjadi kabar baik. Kenapa? Karena ya tadi, karena ada darah Kristus. Pembedaannya dari Sinai dan Sion adalah di tengah-tengahnya ada salib Kristus. Ada darah Yesus yang memproteksi kita, yang tidak didapatkan oleh orang-orang di kaki Gunung Sinai. Itu yang tidak dapat mereka dapatkan saudara. Para pembaca Ibrani mungkin punya tetangga Yahudi yang berkata ya, kamu kalau berani meninggalkan perjanjian lama, kamu akan dihukum Tuhan. Kamu tidak baca itu ya, Keluaran 19, betapa Tuhan marah menghukum mereka. Mereka mungkin juga takut ya saudara, kalau saudara di dalam kondisi seperti demikian, benar gak ya beriman sama Yesus ini, benar gak ya? Jangan-jangan kalau beriman sama Yesus salah, celaka aku, karena aku bakal dikutuk Tuhan. Karena aku apa? Berarti aku sudah meninggalkan bait Allah, aku tidak mengikuti Taurat lagi, dan aku menumpahkan seluruh imanku pada Yesus ini. Kalau Yesusnya salah, gimana? Jadi saudara bayangkan, saudara punya banyak investasi. Ya, ada di deposito, ada di emas, ada di bank, cash, lalu ada di tanah, bangunan. Lalu datanglah seorang salesman yang berkata, Pak, jual semua portfolio Bapak dan Bapak akan mendapatkan satu berlian yang nilainya itu tidak terkira di dalam dunia ini. Ini intan berlian yang paling besar yang pernah ditemukan di dalam sejarah.
Jadi semua portfolio Bapak yang besar itu ya berapa M gini, tidak ada artinya dibandingkan ini. Tapi saudara waktu habis menjual semua deposito, sudah cairkan, lalu sudah bawa semua bukti ininya ya, mau tuker, saudara terpikir, tapi kalau intan berliannya palsu, mati dong saya ya. Nah kira-kira seperti itu saudara. Orang-orang Kristen yang beriman kepada Yesus sang berlian besar ini, kalau ini salah, maka semua portfolio saya gagal dong, habis dong, ini gimana? Nah ini yang dilema yang dihadapi oleh jemaat Ibrani. Dan penulis Ibrani bilang, berlian ini lebih berharga daripada itu. Daripada bait Allah, lebih berharga daripada Taurat, lebih besar daripada Musa, lebih besar daripada semua tata aturan dari perjanjian lama. Dia adalah penggenapan, fulfillment dari semua itu justru. Maka penulis mungkin akan bilang, kamu jangan takut ya, ditakut-takuti oleh orang Yudaisme yang berkata, kalau kamu membuang ini kamu dihukum Tuhan. Penulis akan bilang, iya mengerikan sekali kalau kamu berani membuang semua berkat Tuhan di perjanjian lama ini. Tapi akan lebih mengerikan kalau kamu yang sudah terima anugerah Tuhan, kamu sudah menerima darah Yesus Kristus, dan kamu membuang dia. Dan kamu berpaling daripada dia. Oh mengerikan, Tuhan di perjanjian lama. Oh perjanjian baru kan penuh anugerah. Ditutup dengan sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Memang benar manusia dihukum karena berpaling dari Musa. Tapi Yesus menyelamatkan kita dari hukuman itu. Jadi jangan tinggalkan keselamatan yang dia berikan. Penulis Ibrani mau bilang iya, konsekuensi kamu meremehkan Taurat itu besar. Tapi konsekuensi kamu meremehkan Injil bahkan lebih mengerikan. Tergoncangkan. Saudara ada metafora di sini dia ganti dengan metafora earthquake ya. Sekali lagi nanti Tuhan akan goncangkan semuanya sampai ada satu yang tidak bisa tergoncangkan. Saudara ada satu event gempa bumi besar tahun 1985 di Meksiko ya. Seluruh kota itu bangunannya roboh semua seperti Lego yang tumbang. Ada 5.000 orang mati, ada puluhan ribu orang yang jadi korban, luka-luka. Tapi ajaibnya ada satu gedung 44 lantai tidak tumbang, tidak roboh. 8,1 skala Richter. Kenapa saudara? Karena sangat kokoh waktu dibangunnya, begitu kokoh. Sampai tidak tergoncangkan. Yang lain semua roboh, satu ini enggak. Nah saudara, Allah adalah api yang menghanguskan. Itu bisa kabar baik, bisa kabar buruk. Kalau saudara adalah orang berdosa yang belum di dalam Kristus, Allah yang menghakimkan itu, menghanguskan itu kabar buruk. Karena Paul Washer berkata ya, Tuhan tidak melempar dosa ke neraka. Tuhan melempar pendosa ke neraka. Hell is hell not because God is not there. Hell is hell because God is there in the fullness of His wrath. Neraka itu neraka bukan karena Tuhan dah hadir di neraka. Neraka itu neraka justru karena Allah hadir di dalam kemarahannya yang puncak dan mutlak. Maka Allah adalah api yang menghanguskan, kabar buruk. Tapi bagi mereka yang percaya, bagi kita yang di dalam Kristus, justru adalah kabar baik. Justru karena kita diselamatkan. Oh, apakah itu berarti kita hidupnya bakal aman-aman saja? Kita apakah berarti nggak akan mengalami penderitaan, kesulitan? Enggak, saudara. Kita akan tetap mengalami api, sama seperti orang-orang non-Kristen juga mengalami api, kesulitan. Tapi mereka mengalami api, penderitaan, kesulitan karena upah dosa. Sedangkan kita api ini menjadi sarana penyucian. Makanya di sini ya, saya ingin tanya Bapak Ibu. Di dalam hidup Bapak Ibu, menara apa yang tidak tergoncangkan yang harusnya ada dalam hidup kita? Apakah itu iman? Apakah itu kasih kepada Tuhan? Atau justru hal-hal lain yang kita pegang erat-erat ya? Yang Tuhan justru ingin dari penderitaan, dari sakit penyakit yang kita hadapi,
Tuhan justru pengen kita let go semuanya itu yang gak penting, supaya benar-benar hanya satu yang tidak tergoncangkan, iman di dalam Kristus. Atau pakai metafora api menghanguskannya lagi ya. Yang Tuhan ingin basmi dalam hidup kita, kalau dia kirim api yang menghanguskan dalam hidup kita, dia bukan ingin menghanguskan kita. Dia ingin membersihkan dari kerak-kerak dosa kita. Dia justru ingin di remove itu bukan kita, tapi yang ingin di remove itu justru adalah sinful habits kita, misalnya berhala-berhala dalam hidup kita gitu. Hal-hal penting yang ternyata tidak bernilai kekal yang ingin di remove oleh Tuhan. Ya, karir hal yang baik, tapi seringkali menjadi berhala, dan Tuhan mau bilang bukan ini yang seharusnya jadi hal utama dalam hidupmu. Jadi bagai emas yang dimurnikan, api itu justru bermanfaat, dan api itu kabar baik, dan kita bersyukur untuk hal tersebut. Maka satu kalimat penutup hari ini adalah rasa syukur dan kekaguman kita, rasa takut kita kepada kekudusan Tuhan tidak bertentangan dengan rasa percaya cinta kita kepada Tuhan di dalam Kristus Yesus. Kalau kita takut, saya lihat satu klip di sosial media ya saudara. Bagaimana ada singa itu sedang mengendap-endap, dan di depannya itu ada anak kecil yang sedang duduk biasa-biasa aja. Tanpa sadar singa itu sedang mengendap-endap dan langsung ingin menerkam dia. Tapi itu anak selamat saudara. Bukan karena itu anak hebat, bukan karena anak itu kabur, tapi karena ada kaca tebal yang menghalangi antara si singa dan si anak kecil ini. Ini di zoo, bukan di alam belantara ya. Dan itulah si anak ini bisa menikmati karena apa? Karena ada yang menghalangi, ada yang melindungi dia dari kemurkaan atau dari bahaya. Dan demikian juga kita boleh bersyukur karena ada Kristus yang menjadi kabar baik bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, biarlah kami boleh sekali lagi ya Tuhan merasakan dan mengalami, bukan hanya mengerti secara rasio, bukan hanya mengiyakan, tapi benar-benar mau mengalami bahwa Engkau adalah Allah yang kudus, Allah yang besar, Allah yang agung ya Tuhan. Allah yang tidak bisa kami bermain-main di dalam sikap hidup kami. Karena itu ya Tuhan, biarlah kami boleh mempunyai pemahaman, pengenalan yang seimbang di dalam transendensimu, di dalam imanensimu. Kami boleh mempunyai pertumbuhan rohani yang baik dan seimbang di dalam hidup berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan setiap dari kami di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.